Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video tutorial seperti ini sebenarnya sudah banyak saya lihat di YouTube, namun masih banyak yang belum berhasil menciptakan alat pemotong styrofoam ini. Dari komentar yang saya lihat, ada yang bermasalah di adaptor, ada juga yang bermasalah di kawat yang digunakan. Mungkin ada juga beberapa yang masih bingung cara membuatnya. Pada video ini saya akan menjelaskan bagaimana membuat alat pemotong styrofoam yang paling dasar, sehingga bisa dengan mudah dikembangkan sesuai dengan kebutuhan. Oke, yang pertama saya di sini menggunakan senar gitar. Senar yang saya gunakan ini saya beli di toko alat musik, merek biasa ya, merek piramid seperti di gambar ini. Kemudian konektor female adaptor 12 volt seperti ini ya. Ini harganya sekitar 3 ribuan, bisa dibeli di toko elektronik. Sebenarnya nggak perlu ini juga bisa ya, tapi nanti akan memotong-motong kabel adaptor. Sedangkan adaptor yang saya gunakan itu menggunakan adaptor dari modem-modem yang ada di rumah saya. Oke, jadi ada beberapa adaptor yang saya dapat dari rumah saya sendiri, tapi ada juga yang dari saya beli. Nah, contohnya yang ini adaptor yang bisa di-adjust 3-12 volt. Kemudian ini current DC-nya, arus yang outputnya 450 mA ya. Artinya nggak sampai 1 ampere, cuman 0,45 ampere. Kemudian ini adaptor dari receiver TV yang dapat dari internet langganan saya. Ini adaptornya 12 volt dan arus outputnya 1 ampere ya. Kemudian ini adaptor yang saya ambil dari adaptor modem internet langganan saya. Kemudian ini ada juga adaptor dari charger bor cordless punya saya ya. Ini untuk ngecas baterainya doang. Sekarang kita potong senar gitarnya sekitar 5 cm ya. Kemudian saya pasang di adapter female 12 volt. Kemudian kita sambungkan senar gitarnya ke masing-masing kutub. Ini bersifat bipolar ya, jadi kebalik juga nggak apa-apa. Untuk penyambungan senar gitar ini nggak harus kencang ya. Yang penting terhubung dengan baik ke kutub-kutubnya. Nah, ini merupakan dasar dari alat pemotong styrofoam. Sudah selesai ya guys. Oke, kita coba dengan menggunakan adaptor adjustable. Nah, ini tidak berhasil ya. Ini senarnya saya pegang ada sedikit-sedikit panas gitu, tapi masih nyaman ya, masih hangat-hangat gitu ya. Saya coba lepas, mungkin sambungannya nggak beres, tetap aja nggak bisa motong ya. Kalau kita perhatikan ini sudah di posisi 12 volt ya. Ini kesalahannya terjadi pada arusnya yang sangat kecil, yaitu cuman 450 mA. Oke, kemudian saya coba menggunakan adaptor dari outputnya 1 ampere. Ini juga 12 volt ya. Oke, kita coba. Oke, langsung berhasil ya. Ini langsung dengan mudah dapat memotong styrofoam. Oke, jadi kesimpulannya buat yang gagal memotong styrofoam, coba dicek kembali adaptornya apakah sudah memadai atau belum. Nah, sekarang saya mau coba menggunakan adaptor charger yang 12 volt, juga output arusnya 1 ampere. Tidak bekerja ya. Ini dikarenakan adaptornya dikhususkan untuk ngecas baterai. Kalau misalnya digunakan untuk seperti ini, dia nggak bisa. Mungkin ada teman-teman yang gagal juga karena jenis adaptor seperti ini ya.
Sekarang saya coba gunakan adaptor yang 12 volt dan 1,5 ampere. Ini arus terbesar yang saya punya. Sangat bekerja dengan baik. Dengan mudah sekali memotong styrofoam. Jadi kesimpulannya, semakin tinggi arus dia semakin bagus panas yang dihasilkan dari alat pemotong ini ya. Nah, sekarang saya sudah membuat dengan menggunakan kabel perpanjangan. Mungkin penggunaannya supaya mempermudah kita membentuk potongan ke styrofoamnya. Jadi nggak perlu khawatir kalau misalnya kabelnya kebakar, karena panas yang ditimbulkan dari senar gitar ini dia lebih mengumpul di tengah. Dia nggak bakal di pinggir-pinggirnya itu nggak bakal panas, jadi nggak merusak kabel. Contohnya konektor ini juga nggak rusak ya, walaupun pinggir-pinggirnya menggunakan plastik. Nah, kemudian jika ada yang membuat alat ini namun adaptornya malah hangus, kemungkinan ada terjadi kabel di antara kedua kutub langsung berhubungan ya, sehingga terjadi korsleting dan menyebabkan adaptor terbakar. Nah, ini kabel yang udah saya buat, langsung saya coba pasang. Kita lihat aja gimana penggunaannya. Sebenarnya boleh aja digunakan kayu untuk supaya senarnya lebih kaku, bisa ditambah kayu dan segala macam ya. Divariasikan sesuai selera. Ini contohnya jika digunakan kabel perpanjangan seperti ini ya. Jadi selama saya menggunakan alat ini tidak merusak adaptor yang saya gunakan ya. Alat ini jika digunakan pada tempat yang gelap, maka akan terlihat gelombang listriknya seperti ini guys. Oke, jadi buat yang nggak ada senar gitar, mungkin ada benda-benda lain yang ada di rumah. Seperti yang sudah saya kumpulkan ini adalah benda-benda yang terlihat seperti nikel ya. Saya mau melakukan eksperimen sedikit, yaitu mengukur resistensinya. Apa mungkin dari resistensi ini maka bisa kita simpulkan bahwa yang resistensinya seperti senar gitar mungkin bisa dipakai gitu. Nah, jadi ada gunting kuku, kemudian ada pers yang saya ambil dari dudukan baterai, kemudian ada klip yang besinya ini kelihatan seperti nikel ya. Kemudian senar gitar sebagai acuan dasarnya. Kemudian ini ada ring gantungan kunci. Oke, yang pertama akan kita coba senar gitar. Namun sebelumnya saya coba dulu tanpa beban apapun. Maka ini bisa kita lihat resistensinya 0 ya. Oke, yang pertama kita coba senar gitar. Nah, itu bisa kita lihat bahwa resistensinya di sekitar 4 ya. Namun dia naik turun gitu, saya juga nggak ngerti kenapa. Yang kedua kita coba ring gantungan kunci, ini resistensinya 0 juga ya. Ini klip resistensinya juga 0, artinya ini nggak bisa digunakan. Kemudian per yang kelihatan bahannya seperti nikel. Hasilnya dapat kita lihat ini ya 0 juga ya. Kemudian gunting kuku yang jelas-jelas terlihat seperti nikel sekali. Ini resistensinya di sekitar 1,5 ohmega ya. Oke guys, sebenarnya saya juga bingung ya kenapa senar gitar ini dihubungkan ke kutub positif dan negatif namun tidak terjadi korsleting ya. Mungkin di antara teman-teman yang nonton bisa menjelaskan kenapa hal ini bisa terjadi seperti ini gitu. Kemudian untuk kawat per itu tergantung dari bahannya. Kalau misalnya kawat per dari dudukan baterai itu jelas-jelas nggak bisa ya, karena dia memiliki resistensi 0 dan mungkin juga bahannya bukan nikel. Oke, demikian video ini saya buat, semoga bermanfaat bagi teman-teman.
Jika Anda suka video ini, tekan like. Jika tidak suka, tekan dislike. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.